Desember. Walaupun sebenarnya hari ibu mah tiap hari, hari ayah juga tiap hari, cuman karena ada memang satu momentum yang jadi peringatan hari ibu dan ini spesial. Bukan cuma sekedar memberi gift, hadiah atau mengucap selamat hari ibu ya bu, tapi luar biasa para bunda di sini dari Al-Husna semua duduk sama-sama kita muhasabah diri, kita sharing, kita ngobrol bagaimana terus belajar menjadi seorang ibu yang baik. Karena jadi ibu itu sulit, jadi ayah itu sulit, jadi orang tua itu belajarnya seumur hidup. Dan orang tua adalah guru pertama buat anak-anaknya. Walaupun Al-Husna sudah sangat baik sekali kurikulum pendidikan dan metode yang diajarkannya, tapi tetap pendidikan anak nggak bisa diserahkan 100% kepada sekolah. Banyak orang tua yang kalau anaknya berprestasi, anak saya tuh, oh itu anak saya yang turunan bapak ibunya pinter katanya. Ya, tapi ketika anaknya bikin masalah, ini pasti gurunya yang salah mendidik nih katanya. Ya, padahal guru pertama bukan di sekolah, tapi di rumah, yaitu ayah dan ibunya. Mudah-mudahan semua Allah mudahkan jadi orang tua yang luar biasa. Kita doakan dalam keadaan sehat walafiat juga pembina Yayasan Al-Husna, Bapak Ustadz Haji Muhammad Sobri Ilyas beserta keluarga. Insya Allah bukan hanya sehat, tapi Allah berkahi kehidupannya. Kemudian juga Ketua Yayasan Al-Husna Bapak Dr. Andes Isbaheramsyah MPD, Sekjen Yayasan Al-Husna Bapak Haji Ade Fahmi Kamali, para kepala sekolah Al-Husna yang saya tidak sebutkan satu persatu dari tingkat RA, STIT, SMPIT. Oh ini ada MTS juga ya, jadi beda ya. SMPIT, MTS, SMAIT, dan SMK. Insya Allah menyusul perguruan tingginya. Para guru, bapak guru, ibu guru, ibu komite, biasanya ada komite sekolah juga ya. Para panitia kajian pagi hari ini, semua yang hadir dan ikut terlibat pada acara yang luar biasa ini, mudah-mudahan semua dalam ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya di hari ibu ini? Senang. Hadiah apa yang didapatkan dari anak-anaknya? Gak ada, Ustaz. Ya, gak perlu hadiah yang kita harapkan. Anak kita jadi anak soleh-soleha aja itu udah hadiah terbesar dari Allah. Ya, ada ibu yang ngambek kalau hari ibunya gak diucapin, ya, dia bikin status, aduh, nih anak gak ingat hari ibu, jangankan anaknya, ayahnya pun gak ingat katanya. Jadi pengennya hari ibu itu dikasih gift spesial, diajak belanja, ya, dikasih surprise, padahal bukan itu hadiah terbesar di hari ibu. Tapi ketika kita sukses mendidik anak-anak kita jadi generasi yang luar biasa, generasi rabbani, generasi yang kompeten, generasi yang punya kecerdasan, bukan cuma kecerdasan emosional tapi juga kecerdasan spiritual. Karena jadi orang tua yang tadi di awal saya katakan, ini saya bukan menggurui, karena anak saya juga baru 2, masih kecil-kecil. Mungkin ibu bapak yang hadir di sini lebih senior, lebih pengalaman, dan mendidik anak itu bukan siapa yang paling lama atau siapa yang paling banyak anaknya, tapi siapa yang mau terus belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu, mendidik anak sulit atau tidak? Berat atau tidak? Sering kita nangis mendidik anak? Sulit. Oke, mendidik anak sulit, jadi orang tua sulit, jadi istri sulit tidak? Jadi suami sulit nggak Pak? Sulit. Jadi semua posisi yang kita emban, sesungguhnya ada ujian tersendiri. Seorang istri diuji bagaimana ketaatannya kepada suami. Seorang suami diuji bagaimana suami bisa mendirect, bisa memanage, bisa membimbing, memimpin keluarganya. Itu diuji sama Allah SWT. Jadi orang tua diuji bagaimana jadi orang tua yang teladan, jadi orang tua yang mampu memberikan
memberikan pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Nyatanya kita semua ini lagi berjalan di ujiannya tersendiri. Kita semua berjalan dengan ujiannya yang berbeda-beda. Ada yang diuji jadi orang tua, ada yang diuji jadi pasangan, ada yang diuji jadi mertua, ada yang diuji jadi menantu. Masing-masing berjalan dengan ujiannya. Ini kan ibu-ibu tadi kesini nih menuju Al-Husna. Dari rumah itu satu jalan atau beda jalan? Beda jalan ya, dari daerahnya masing-masing ya. Yang kesini ada yang jalan kaki, ada yang bawa mobil, ada yang naik motor, ada yang naik ojek online, ada yang melewatin pinggir sungai, ada yang melewati jalan rusak. Semua tujuannya sama, Al-Husna, Masjid Abdullah Ibnu Umar. Tetapi kan proses menuju Al-Husnanya itu berbeda-beda. Maka ini sama dengan hal orang yang menjalani hidup. Tujuannya satu, nyari ridho Allah. Tujuannya satu, sama-sama pengen masuk surganya Allah. Tapi kan untuk menuju surganya Allah itu ujiannya beda-beda. Ada yang diuji sama pasangan, ada yang sama orang tua, ada yang diuji dengan anak sendiri. Makanya di hari ibu, hari ayah, atau hari apapun yang kita peringati, itu jadi reminder, muhasabah diri Allah, sudah sukseskah saya sebagai orang tua? Sudah berhasilkah pendidikan yang saya terapkan kepada anak-anak saya? Karena suksesnya orang tua bukan tatkala dia sudah bisa memberikan materi yang banyak, bukan tatkala dia sudah bisa memberikan pakaian yang bagus, saya teringat dengan salah satu pesan dari Imam Bakar Al-Muzani. Jadi ada adab-adab yang harus dilakukan bagaimana kalau kita bergaul sehari-hari. Ya, ibu-ibu di sini mayoritas berapa usianya? 17. 24 benar nih? Atau seorang sama saya ya? Benar? 30-an? 40-an? 50 rata-rata ya, saya lihat masih muda-muda semua. Alhamdulillah, sebab apa, ubannya ketutupan semua. Ya, kita masih dikasih sehat, afiat masih muda. Empat puluh masih muda, 50 masih muda. Nanti kalau sudah 60 ke atas baru agak dapindu. Karena Rasulullah itu wafatnya usia 63 tahun. Dan mayoritas umat Nabi juga mendekati 63 tahun. Kalau ada orang dikasih usia lebih dari 63 tahun, dikasih bonusnya banyak sama Allah. Ada orang yang usianya 62 tahun 11 bulan. Sebulan lagi. Ya, tapi gak bisa jadi patokan ukuran. Ya, artinya apa? Kalau sudah masuk ke usia 40 tahun, muhasabahnya harus lebih banyak, zikirnya harus lebih banyak, syukurnya harus lebih banyak. Kenapa Allah bilang dalam Al-Quran ada satu doa yang terus birahmatika ya arhamar. Itu biasanya begitu ya. Ini doa yang harus sering didawamin sebagai bentuk syukur kepada Allah, disampaikan ke usia 40 tahun.
Jadi orang tua itu berbeda-beda tingkahnya, karakternya. Sesungguhnya anak kita itu sedang mendidik kita orang tua. Jadi ilmu parenting, ini orang tua kan sering ikut seminar di mana-mana, Ustaz ya. Sekolah-sekolah tuh sering bikin seminar parenting, kajian parenting. Orang bikin seminar parenting, kajian parenting sebenarnya bukan buat mendidik anak, tapi mendidik orang tuanya. Karena yang jadi guru itu anak, guru orang tua itu anak. Makanya tadi orang tua itu belajarnya seumur hidup. Dan mendidik anak bukan cuma dari kajian parenting, dari baca buku, dari nonton film, nonton motivasi ataupun yang lainnya, ngelihat sekeliling kita atau ngelihat orang tua terdahulu. Coba deh ibu bapak-bapak lihat, orang tua dulu mendidik anak tuh pernah nggak ikut seminar parenting, kajian parenting, ada ibu parenting? Enggak ya. Tapi kalau orang tua dulu mendidik anaknya, masya Allah luar biasa. Satu, memang kondisi zaman yang berbeda. Yang kedua, orang tua zaman dulu itu jadi orang tua udah siap jadi orang tua. Banyak orang tua sekarang jadi orang tua belum damai sama diri sendiri, belum siap, sekedar FOMO. Ini bahasa anak Gen Z nih, FOMO, fear of missing out, ikut-ikutan. Orang hamil dia pengen hamil, orang nikah dia pengen nikah, orang punya anak saya pengen punya anak juga, FOMO. Jadi belum berdamai sama dirinya sendiri, belum menerima keadaannya, itulah dia belum siap jadi orang tua. Tapi orang tua dulu, masya Allah, itu beda juga secara pendidikan, kesiapan tauhidnya. Orang tua zaman dulu tuh lebih tauhidnya lebih kencang. Punya anak banyak nggak apa-apa, rezeki mah dari Allah. Tapi orang tua sekarang rata-rata mayoritas 2 cukup katanya. Paling banyak 3. Kenapa? Ya karena zamannya juga sih Bu, Pak. Pendidik anak zaman sekarang itu kan ibarat mengembala domba di tengah kawanan serigala. Orang tuanya lalai, habis anak kita diterkam serigala. Serigalanya bukan serigala dalam artian fisik serigala, tapi serigalanya itu teknologi. Sekarang ada ChatGPT, YouTube, Google, AI, ya. Banyak berita-berita hoax. Kenapa? Zaman semakin canggih, fitnah di mana-mana. Nah ini kan salah satu yang men-trigger anak-anak kita sulit dididik. Jangankan anaknya, bapak emaknya aja gara-gara teknologi lalai, apalagi anaknya. Ini tantangan terbesar. Kalau kita analogikan mendidik anak sekarang sama dulu itu ibarat make TV, televisi. Dulu kan ibu bapak, TV kita, kalau sekarang nih TV kita di rumah ini masih yang tabung apa yang tipis tuh, LED. Yang tipis kan, semakin tipis semakin mahal, semakin besar kayak bioskop semakin mahal, fiturnya semakin lengkap, harganya bisa belasan juta. Orang tua dulu nggak ada, TV-nya tipis, TV-nya tabung segede gaban kalau bahasa orang Tangerang, besar. Itu kalau mau nonton TV nggak ada YouTube, nggak ada internet, nggak ada wifi. Jadi ya udah siaran yang ada aja di TV. Dan dulu cuma satu siarannya, TVRI. Duduk ngasok bareng-bareng tuh anak 5 ditaruh sama orang tuanya 5. Dimakan ya satu. Duduk nonton TVRI. Kadang-kadang renyap, antenanya di atas TV, digeser kanan kiri. Ada yang antenanya disangkutin ke paku. Ada yang antenanya pakai bambu di luar rumah. Bang hujan bang, geser bang, naik bang, suaminya naik. Udah bagus belum? Kiri. Yang kanan. Ya udah cakep, digeser lagi tuh gitu. Cuman dulu kalau pakai antena udah nggak mempan, maka
solusi akhirnya adalah dengan dipukul tuh TV. Makin dipukul TV tabung, makin cakep gambarnya. Benar, saya ngerasain dulu. Betul nggak ibu? Setuju nggak sama saya? Makin dipukul makin cakep. Itu TV tabung zaman dulu. Tapi TV LED zaman sekarang kena lempar mobilan anak, rusak, gambarnya hilang, isinya garis-garis semua. Padahal mahalnya bukan main. Kalau saya tahu, saya ngerasain kemarin TV saya rusak dilempar mainan anak bu. Allahu Akbar. Ini ketahanannya aja beda. Analoginya apa? Itulah anak dulu sama anak sekarang. Anak sekarang dibentak dikit, dia ngambek. Anak sekarang dipukul dikit, dia ngadu sama polisi. Banyak kejadian. Ada anak yang digampar sama gurunya padahal gara-gara kesalahan anaknya. Merokok di dalam sekolah, digampar sama gurunya, balik ke orang tuanya, ngadu, orang tuanya lapor polisi. Lu kita zaman dulu, Allahu Akbar, cuma ngeliat melototnya orang tua aja udah kepikiran gak bisa tidur semalam. Betul-betul. Oke, beda zaman. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamani ghairu zamanikum." Jadi kita ini harus ikut tren, harus terus mengembangkan pengetahuan. Kenapa? Karena mendidik anak dulu sama sekarang ya beda zaman. Maka anak sekarang itu nggak bisa dikit teknologinya. Anak nggak boleh dikasih handphone, mustahil zaman sekarang. Dia nggak main handphone di rumah, dia mainnya di luar rumah. Anak nggak bisa dikasih TV, dia lari ke rumah tetangga. Iya bener tadi, pengalaman kayaknya. Jadi memang bukan teknologinya yang harus kita sembunyikan, gak bakalan bisa. Karena beberapa sekolah juga sekarang sudah menerapkan yang namanya digital room. Ada Pak Ustazah ya, saya beberapa bulan yang lalu saya tausiah di sekolah yang lain gitu ya. Sekolah ini banyak cabangnya di mana-mana, SDIT mungkin ibu bapak-bapak tahu ya. Ini sudah di mana-mana cabangnya. Jadi waktu saya isi di situ, gurunya kalau sekolahnya cerita, Ustazah, jadi karena kita takut dengan kegiatan media sosial dan teknologi kepada anak-anak zaman sekarang, kita punya satu program baru. Apa programnya saya bilang? Jadi ada anak dari kelas 4 sampai kelas 6, itu namanya digital room. Sekolahnya nggak lagi pakai pensil, buku enggak, tapi semua dengan iPad atau komputer. Ini program baru. Buat apa sebenarnya? Sebenarnya bukan karena pengen gaya-gayaan, bukan. Karena iPad itu memang di sekolah nggak boleh dibawa pulang. Itu adalah milik sekolah yang digunakan untuk belajar. Jadi anak-anak di situ wajib memasukkan alamat emailnya yang terhubung dengan handphonenya masing-masing. YouTube-nya, Google-nya itu kan ada tuh disambungin ke handphonenya sama orang tuanya. Jadi nanti ketika anak itu sudah pulang ke rumah, guru IT-nya akan mencek apa kegiatan yang dilakukan oleh anaknya via email tersebut. Dan Bapak Ibu tahu apa keyword yang paling sering didapati baik di YouTube, Google ataupun media sosial lainnya dari yang dilakukan oleh anak-anak? Yaitu pencarian besarnya bagaimana cara menghapus riwayat pencarian. Itu yang paling sering di-searching sama anak-anak. Jadi mereka mencari, mereka nyari lagi bagaimana cara menghapus riwayat pencarian. Nah itu katanya, mari cerita sama saya. Oh gitu. Karena kan anak sekarang itu teknologi lebih pintar daripada orang tuanya. Bahkan kalau boleh jujur-jujuran nih Bapak Ibu, Ibu Bapak itu yang ngajarin main handphone pasti anaknya. Betul nggak? Apalagi nenek kakeknya. Gini loh Nek, downloadnya. Oh iya ya cu ya. Kok Ustazah tahu? Ini ibu saya diginiin sama anak saya
saya sendiri. Jadi ibu saya nggak bisa download TikTok, anak saya downloadin. Saya bilang, kok ibu punya TikTok? Ini tadi didownloadin sama Nabil. Allahu Akbar. Bahkan saya pernah diceritakan sama salah seorang ustadz ya, kawan saya sama suami. Jadi beliau itu masang wifi di rumahnya. Itu di kampung, bukan di komplek. Kalau komplek itu kan wifi udah satu aliran, ya dapat semua. Beda sama rumah. Kalau rumah itu biar per rumah masang masing-masing. Masang wifi, kok 3 hari pertama masang anak-anak kumpul di depan rumah. Ditanya sama ustadz itu, ayo sholat zuhur yuk, berangkat ke masjid ya ustadz. Tunggu nih, lagi nge-game dulu nih. Ada yang lagi Roblox lah, ada yang lagi game apa saya nggak tahu lah namanya ya. Ini lagi seru ustadz. Oke. Berapa hari kok masih kumpul juga? Nanya ustadz sama istrinya. Nih, kok anak-anak kumpul depan rumah kita ya nih ya? Apa jangan-jangan mereka pakai wifi kita yang baru kita pasang? Gak mungkin nih, wifi kita itu perlu password, kata sandi. Gak sembarangan orang bisa pakai wifi. Oh iya juga ya nih ya. Ya udah, akhirnya ditanya sama ustadznya. Ayo anak-anak kok ini ngumpul mulu depan rumah ustadz ya? Oh iya ustadz, maaf ya ustadz, ngumpulnya anak-anak SD bu, anak kampungnya. Ustadz pengen tahu kalian kumpul di sini ngapain? Main game ustadz, ada yang main medsos, ada yang tiktokan dan lain sebagainya. Ini kalau boleh ustadz tanya, kalian pakai wifi ustadz ya? Diam, gak ada yang jawab. Ayo coba ustadz lihat handphonenya, dilihat, bener nyambung sama wifi si ustadz ini. Coba jujur sama ustadz, kok kalian bisa pakai wifi rumah ustadz? Kan ada kata sandinya. Siapa yang ngasih tahu? Dan ternyata ustadznya gak punya anak kecil. Mungkin kalau ustadznya punya anak kecil itu kawan lainnya kan dikasih tahu ya, wifi rumah kamu apa? Ini loh wifi rumah aku, sandinya. Enggak. Apa kata anak-anak itu? Ya ustadz, kami download aplikasi di Play Store yang nama aplikasinya adalah bagaimana cara menghack wifi orang lain. Ada tutorialnya ustadz. Oh, bukan anak SD loh. Maka nanti jangan heran kalau anak SD bisa ngedit, bikin AI. Ya karena udah perkembangan teknologi. Cuman kecerdasan itu kan salah satu kecerdasan yang dikaruniakan sama anak-anak Gen Alpha, Gen Z. Tetapi kecerdasan itu harus diarahkan. Mereka punya kecerdasan teknologi diarahkan bagaimana biar manfaat. Jangan akhirnya babak belur gara-gara teknologi. Ini PR kita sebagai orang tua. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu yang wifi-nya dicuri sama anaknya, kok paket saya habis mulu gitu ya. Atau ya yang lain sebagainya. Ini reminder bersama bahwa ternyata jadi orang tua itu gak mudah. Membangun rumah tangga yang punya prinsip watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr itu sulit. Karena prinsip watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr ini prinsip yang dimiliki oleh keluarga maslahat. Membangun keluarga maslahat. Selama ini tujuan kita cuma pengen bangun keluarga samawat, sakinah, mawadah, warohmah yang titik intinya ada pada suami istri. Lebih dari itu ada tingkatan yang lebih tinggi dari keluarga samawat, yaitu keluarga maslahat. Apa keluarga maslahat? Keluarga yang tadi punya prinsip watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling ingetin kebaikan, saling sabar, ya, menghadapi satu sama lainnya. Ini orang tua sabar mendidik anak, anak sabar ngadepin orang tua. Kemarin saya baru kajian, temanya juga tentang ibu. Bagaimana kita berbuat baik kepada seorang ibu karena surga ada di bawah telapak kakinya. Bapak-bapak jangan iri pak, karena surga anak juga ada pada orang tuanya, ayah ibunya, bukan cuma ibu. Tapi kenapa yang paling banyak disebut ibu? Sebab tadi ibu itu dikasih rahim sama Allah yang memang lebih berat, ya, melahirkan uratnya putus, warasnya agak hilang, kadang-kadang diajak ngomong tulalin, betul nggak bu? Emosinya nggak bisa terkontrol, lelah, capek mengandung, melahirkan, the struggle of life, berjuang demi hidup. Ada yang wafat ketika melahirkan, ada yang lumpuh setelah melahirkan, ada yang kena penyakit berat setelah melahirkan. Maka ujiannya lebih besar daripada bapak-bapak. Ini salah satu kelebihan para perempuan. Jadi gak usah iri, semua punya porsinya masing-masing. Lirijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabu. Laki-laki, para ayah punya bagian yang tersendiri. Ibu-ibu, perempuan juga punya bagian yang tersendiri. Suami pengen masuk surga gampang, tinggal amanah dengan
dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai pekerja yang baik. Ini surganya laki-laki. Perempuan surganya dua. Kalau dia belum nikah, orang tuanya. Kalau dia sudah menikah, suaminya. Seorang anak surganya orang tuanya. Maka Al-Quran, setiap kali Al-Quran memberikan pesan untuk beribadah kepada Allah, selalu di kalimat keduanya tidak pernah lupa diselipkan bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Maknanya apa? Ternyata setelah kita taat sama Allah, hal kedua yang paling penting adalah bagaimana kita jadi anak yang taat dan bakti sama orang tua. Dan anak yang sukses bukan mereka yang punya banyak materi, bukan mereka yang hebat dalam pekerjaannya, bukan mereka yang tiap bulan transfer uang ke orang tuanya, bukan. Tapi anak yang sukses adalah anak yang dia tetap bakti dan taat kepada orang tuanya walaupun orang tuanya tidak baik untuk dirinya. Kan gak semua orang tua itu baik juga, Bu. Betul kan? Ibu, halo. Kita nih jadi orang tua suka gengsi, minta maaf sama anak. Padahal yang salah orang tua, tapi yang selalu suruh minta maaf anak. Minta maaf sama ibu, minta maaf sama bapak. Giliran anaknya bilang, ibu minta maaf dong sama aku. Ibu kan orang tua. Nah, kita banyak yang gengsi. Maka kasih teladan sama anak bahwa yang minta maaf dan memperbaiki diri bukan cuma anak, tapi orang tua juga punya peran penting dalam mendidik karakter anak-anaknya. Punya anak gak perlu disuruh sholat luar biasa. Dan Bapak Ibu, ini poin pentingnya ya. Sebenarnya ini kajiannya buat orang tua, bukan cuma buat ibu. Tapi karena hari ibu ini spesial, lebih penekanannya pada ibu-ibu. Mari kita lihat banyak yang kisah para ulama yang solih, ulama yang sukses. Itu sebab utamanya karena ada ibu yang luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa bisa jadi ulama fikih yang luar biasa? Ibunya luar biasa juga mendidiknya. Mulai kita lihat dari Imam Syafi'i. Mudah-mudahan anak kita cerdasnya layaknya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu tinggalnya di Gaza, Palestina. Tapi karena ibunya pengen Imam Syafi'i jadi ahlul Quran, diboyong sama ibunya, dibawa menempuh perjalanan yang jauh dari Palestina menuju ke Mekah. Itu jalan kaki zaman dulu, gak ada pesawat. Paling-paling naik ontak, naik kuda. Itu berapa bulan perjalanan membawa anaknya, biar apa? Biar anaknya bisa tinggal di wilayah yang dekat dengan ulama, biar anaknya jadi ahli Quran, ditempatkan di lingkungan yang terbaik. Itu cita-cita ibunya. Dibawa, semua ibunya jual, semua ibunya usahakan. Kenapa? Biar anaknya jadi ulama dan ahli Quran. Makanya Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang tebelnya berjilid-jilid. Udah besar jadi mujtahid, imam fikih. Allahu Akbar. Di satu Imam Syafi'i ada apa ya? Perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ibunya gak pernah yang namanya gak tegaan sama anak. Kan kebanyakan kita ibu-ibu lemahnya tuh dengan kata gak tegaan. Aduh gak tega ayah, udah ya jangan dibangunin ya, semalam dia tidurnya malam kecapean. Udah ntar setengah 6 aja bangunin subuhnya. Udah ya biarin aja gak apa-apa, kasih aja nonton yang lama, dia kan lagi liburan ya. Gak tegaan. Justru gak tegaannya seorang ibu, lemahnya seorang ibu, itu yang berakibat fatal kepada anak-anak. Imam Ahmad bin Hanbal ibunya gak ada kata gak tegaan, tega aja udah. Kota Baghdad tuh dingin. Dalam dinginnya kota Baghdad dan kesialan anak kecil belum balik, masih kecil di bawah umur, itu harus dibangunin untuk sholat subuh. Kalau kita mungkin
nggak tega, tapi ibunya Imam Ahmad bin Hanbal tetap ngebangunin anaknya. Bagaimanapun wudu, sholat tetap pada waktunya, padahal masih kecil. Yang ketiga, Imam Malik. Ibunya Imam Malik itu, kalau setiap anaknya mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, ngapal Quran, selalu ibunya pakai pakaian ulama. Dipakein jubah anaknya, dipakein peci, dipakein sorban. Ketika ibunya yang pakein, langsung apa ibunya bilang? Nak, hormati ilmu dan ahlinya. Nah, kalau kamu pengen jadi ahli hadis, hormati para ulama hadis. Nah, kalau kamu pengen jadi orang yang dihormati, hormati orang yang mengajari ilmu kepadamu. Maka ibunya memberikan reminder dengan memakaikan pakaian ulama kepada anaknya. Minimal kita, orang tua, punya tirakat kayak mereka, Bu. Apa misal anak tiap mau berangkat sekolah, orang tua bukan cuma ngedrop, turun ya, yaudah, hati-hati ntar jemput ya sama ibu. Turun, ayah ibunya nganter pakai mobil, kakak mau turun ya sayang, iya. Sini salim dulu sama ayah bunda, salim, ajarin anak salim sama orang tua bolak-balik. Jadi saya sama suami punya kebiasaan, anak itu kalau cium tangan sama yang lebih tua, mobil khusus guru atau orang tua, cium tangan bolak-balik. Kalau habis diajarin ilmu, baik itu sama orang tua atau sama gurunya, cium tangan gurunya, ucapin terima kasih. Abi, terima kasih ya sudah mengajari kakak Al-Quran. Ustaz, terima kasih ya sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Itu adab yang harus kita didik sama anak-anak kita. Cium tangan orang tua, cium keningnya. Biasanya kalau anak sudah mulai agak besar, agak malu dicium. Kalau SD masih bisa. Kalau SMP, mama pasti nyium-nyium. Malu tahu dilihatin. Apalagi ada si doi yang disuka gitu ya. Waduh, nah ini minimal cium tangan. Kemudian apa? Doakan. Karena doa yang paling baik adalah doa yang langsung dihaturkan di depan si anak. Itu lembut hati anak. Sini nak, didoain ubun-ubunin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kasih pemahaman dia yang luar biasa. Jadikan dia anak yang salih, yang baik ya Allah. Dayana ya, bismillah ya, pintar, didoain. Jadi ibunya tuh sama ayahnya ngantar sekolah, atau salah satunya punya tirakat ngedoain anaknya. Bukan cuma di sujud malamnya, tapi setiap anaknya mau berangkat sekolah. Atau ada yang tirakatnya setiap masak, kalau lagi masak doain Rabbi habli minas solihin. Masak beras, Rabbi habli minas solihin, ini yang bakal masuk ke perut anak-anak saya nanti. Ayahnya mau berangkat kerja, nyari nafkah yang halal, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah ya Allah. Saya niatnya bukan cuma nyari materi keluar ya Allah, bukan cuma ngejar dunia, tapi apa? Wasilah dunia yang saya pegang ini jadi keberkahan, kebaikan buat anak-anak saya. Tuh. Makanya ayah yang dia benar-benar pengen mendidik anak, dia nggak berani korupsi, dia nggak berani ngambil hak orang lain, dia nggak berani ngasih yang haram ke perut anak-anaknya, karena memberikan perkara yang haram ke perut anak-anak bukan cuma dosa di hadapan Allah, tapi efeknya anak itu akan lebih mudah bermaksiat dan sulit dinasihati. Kenapa? Terhalang dengan yang haram dalam perutnya. Allahu Akbar. Jadi suami istri punya kesepakatan, ayah nyari nafkah yang halal, ibu punya tirakat di rumah yang luar biasa. Maka suksesnya seorang ibu bukan ketika dia berkarir di luar rumah. Ini reminder bukan cuma buat ibu-ibu, tapi buat saya sendiri. Tapi suksesnya seorang perempuan, profesi tertinggi seorang perempuan, kalau dia jadi istri belum punya anak, dia jadi istri yang soleh. Kalau dia sudah punya anak, dia jadi sekolah pertama buat anak-anaknya. Itu profesi tertinggi seorang perempuan. Makanya bangga kita jadi perempuan yang bisa mendidik anak kita dengan sebaik mungkin. Minimal anak kita tuh hafal ayat Quran pertama tuh dari lisan ibu bapaknya. Apa contohnya? Fatihah dari mulai setahun 2 tahun. Alhamdulillahi Rabbil, biarpun anaknya tuh ngikut, ini masih cadel. Amin, maniohim,
Kita hari ibu ini jadi masalah lagi kan, self-talk lagi, ya Allah. Sudahkah saya jadi ibu yang benar-benar mengutamakan anak-anak saya? Sudahkah saya ibu yang mempersiapkan pendidikan anak-anak saya? Sudahkah saya jadi ibu atau ayah yang benar-benar menanamkan tauhid yang baik kepada anak-anak saya? Karena anak itu ketika tumbuh, dia dengan dua hal. Satu, culture, budaya. Yang kedua, nature, alamiah. Jadi anak itu tumbuh dari mulai bayi, kemudian masa-masa balita toddler ya, sampai dia remaja, itu tumbuhnya dengan dua hal. Satu, nature. Nature itu alamiah. Anak, bayi, dia kalau lapar nangis. Alamiah enggak? Alamiah. Tiba-tiba bisa ngomong mama mama, papa papa, mama mama. Itu alamiah enggak? Alamiah. Maka pertumbuhannya nature, alamiah. Tapi poin kedua, dia tumbuh juga dengan culture, budaya. Budaya seperti apa? Anak bisa ngomong nature, alamiah. Tapi yang keluar dari mulutnya omongan apa? Itu culture, budaya. Saya umroh sama ibu-ibu berapa tahun yang lalu, saya bawa jamaah. Lagi sholat, ada anak-anak Arab cakep-cakep bener bu, ngomong bahasa Arab. Mama, wallahi, ana la arif. Kata ibu-ibu samping saya, jamaah, ustazah, masya Allah nih anak kecil pada pinter bener bahasa Arabnya. Saya bilang, hah? Lah iya bu Haji, orang dia orang Arab. Kalau dia lahirnya di Jawa Barat juga Sunda dia ngomongnya. Anak kita kenapa nggak pinter bahasa Arab, orang lahirnya di Tangerang ngomongnya bahasa Indonesia gitu ya. Oh iya ustazah benar. Ya artinya yang keluar dari lisan anak itu culture. Dia bisa ngomong tapi omongannya apa ya sesuai dengan keadaan sekitarnya. Dia lahir di Jawa ngomongnya Jawa, dia lahir di Inggris ngomongnya Inggris, dia lahir di Cina ngomongnya Mandarin. Ya sesuai dengan wilayahnya. Itu culture. Bahasa yang keluar, mak bapaknya apa yang diomongin, bahkan kata-kata kasar itu juga anak jadi peniru dulu. Dia bisa ngomong, tapi ketika yang keluar adalah bahasa yang tidak baik atau kasar, dia akan melihat siapa yang paling dia sering dengar, ibu bapaknya. Ada bapak yang kalau ngomong sama istrinya nggak lepas kalimat ujungnya ada jir. Wah, ih mama kenapa? Bagus bener jir katanya. Cakep bener jir. Saya nggak tahu tuh apa tuh ya, ujungnya ada begitunya ya. Akhirnya tuh anak begitu dia lagi ngeliat sesuatu, dia bilang, ayah cakep bener jir, kata anaknya. Kata ayahnya, kok ada yang ngomong kayak gitu? Ayah juga suka ngomong kayak gitu. Ibu pernah nggak digituin sama anak? Halo, ini jujur-jujuran aja nih. Ibunya ngomong apa, tiba-tiba anaknya bilang, mama juga pernah ngomong kayak gitu. Ya mungkin kita nggak sadar, itu depan anak kita. Nyatanya anak peniru dulu. Allahu Akbar. Makanya culture, budaya. Anak ngomong itu alamiah, yang diomongin itu budaya. Ya anak bisa berjalan, bertingkah, beradab itu alamiah. Tapi adab yang seperti apa itu culture, budaya. Dia ngeliat orang tua. Oke, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang tua yang solih, solihah, dimudahkan dalam mendidik anak. Dan terakhir, Al-Quran itu menyebut, ada dalam satu ayat, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Jadi orang tua itu dalam Al-Quran disebut dengan walid dan walidah. Ada perbedaan antara walid dan walidah dengan abi umi, abul umun. Apa bedanya abi umi dengan walid walidah? Nyatanya bedanya adalah secara fungsi. Ada orang tua jasmani, ada orang tua biologis, ada orang tua biologis dan ruhani. Kalau walid dan walidah itu hanya sekedar orang tua biologis. Wal walidatu, walid, walidah, orang tua yang ngelahirin, nyusuin, ngebesarin, ya, yang bikin tuh anak itu namanya walid walidah, orang tua biologis. Tapi ada disebut dengan abi umi. Abi umi itu bukan sekedar orang tua biologis, tapi juga
mungkin ibu. Halo, masih ibu? Alhamdulillah, ini romannya kan mendung-mendung ya. Saya takutnya udah ada yang mimpi ini gitu. Lagi terlelap. Apa pelajaran ibrah luar biasanya buat kita? Mungkin kita selama ini cuma jadi walid walidah. Mungkin selama ini kita cuma jadi orang tua biologis, ngasih makan anak, nyokolahin, ngerawat anak, ngebesarin, ngelahirin. Tapi kita lupa jadi orang tua rohani. Abi dan Umi. Bahwa akhlak anak berpacu kepada orang tua. Ucapan anak lihat orang tua. Bagaimana tauhid anak lihat keluarganya. Karena fungsi keluarga itu bukan cuma fungsi protektif, tapi ada fungsi edukatif, ada fungsi spiritual. Itu fungsi keluarga yang sebenarnya bukan cuma untuk biar reproduktif, berkembang biak ya, dari 2 jadi 5, jadi 2, dari 2 jadi 10, biar banyak anaknya, bukan cuma itu. Ada fungsi protektifnya, edukatif. Orang tua tuh mengedukasi anaknya setiap harinya. Ya Allah ya Allah. Kemarin saya lihat video viral ya, orang, saya nggak tahu ini viral apa enggak, tapi saya ngeliat di beranda ada orang luar negeri. Itu biasanya parenting orang-orang barat itu lebih bagus Bu, dari hal komunikasinya sama anak-anaknya. Beda sama kita tuh lebih ke emosional ya, lebih emosian. Ya tergantung, karena emosinya tergantung kondisi juga, betul ya Bu ya. Jadi parentingnya situasional, tergantung kondisional, tergantung situasi tertentu. Nah, jangan main di situ ya nak ya. Sekali dibilangin dia nurut, udah gitu doang kita ngomongin. Nah, jangan main di situ. Nah, jangan main di situ. Nggak ada juga, jangan main di situ. Nah itu kan kita sesuai kondisi tuh. Kalau kita, ini orang-orang barat itu komunikasinya perlu dicontoh. Jadi ada sekarang yang namanya hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini lagi banyak dibawakan oleh para psikolog ataupun ada para pembicara ya, yang akhirnya bikin kajian-kajian hipnoterapi itu yang ngajak nangis bersama tuh ya, muhasabah diri itu kan kajian hipnoterapi tuh ya. Nah ternyata hipnoterapi paling bagus yaitu dengan diri kita sendiri, apalagi dari keluarga kita sendiri. Ada seorang ibu yang punya ilmu hipnoterapi dan dia menterapi anaknya sendiri. Anaknya lagi kalut, sedih, diajak duduk. Jadi orang tua yang luar biasa itu dia ngajak komunikasi ke anak tuh tenang, nyari waktu, golden time, waktu yang baik. Duduk yuk. Dan jangan lebih tinggi dari anak. Duduk. Sayang, kakak pegang tangannya. Kakak pengennya apa sebenarnya? Maafin bunda ya, kalau bunda banyak kurangnya, bunda juga masih belajar. Coba ungkapin yang kakak pengen. Kita ngobrol ya sayangnya. Nah itu kan dengan metode hipnoterapi, pelan-pelan diajak ngobrol dari hati ke hati, itu sulit mungkin. Tapi insya Allah kita bisa belajar semuanya. Makanya nggak ada kata terlambat. Semoga yang kita temui bukan cuma hari ibu di tahun ini, tapi insya Allah tahun-tahun yang akan datang Allah mudahkan kita, dikasih panjang umur, bisa mendidik anak-anak kita, bisa melihat mereka sampai punya anak cucu. Karena mendidik anak itu nggak ada batasnya, mereka nikah, kelas pendidikannya tidak. Tapi mendidik anak tuh sampai kita mati. Itu bagian terakhir mendidik anak. Mereka udah punya anak tetap kita didik, mereka udah punya cucu pun tetap kita didik dan kita ingatkan. Maka poin utamanya dalam kajian hari ini adalah orang tua itu ujiannya banyak. Jadi orang tua nggak mudah. Jadi orang tua perlu belajar seumur hidup. Dan yang salah bukan hanya anak, tapi orang tua juga kadang salah dan perlu untuk saling meminta maaf. Dan terakhir, yang durhaka itu bukan cuma anak, tapi orang tua juga punya peluang untuk durhaka. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang tua yang durhaka itu cirinya apa? 3. 1, ayam taqiyya ummahu. Ketika orang tua tidak memilihkan ibu yang baik buat anaknya. Kenapa? Karena suksesnya pendidikan dalam rumah berawal dari seorang ibu. Nabi Ibrahim ayahnya buruk, Azar, pemahat patung.
ibunya baik, anaknya jadi nabi. Nabi Ismail, ibunya Siti Hajar lari dari sampah ke marwah berjuang. Biarpun kata ayahnya ulama, tapi kalau ibunya ahli dunia, habis anaknya begini. Maka bukan cuma ayah yang dituntut soleh, terlebih menyiapkan seorang ibu yang soleha, itu poin utama. Itu artinya kecoa, kumbang. Jadi anaknya dinamainnya kecoa, kumbang. Allahu Akbar. Ini kita penting memberikan nama yang bermakna buat anak kita. Kalau orang sekarang, ya Ustaz, Pak Haji, saya nggak ragu lagi ibu-ibu ini SD di ibu TK nih, anaknya pasti namanya Cak-Cak.